Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Ya, hari ini kita kembali bertemu dalam podcast Sukabawa bersama saya, Elias Setiawan. Saudara kita Indra sedang ada keperluan. Bersama saya ada Michael dan Samuel, yang mana kita hari ini akan membahas tentang satu topik yang menarik, yaitu love and relation dalam hubungan anak-anak muda. Iya, kembali kepikiran nih Om. Iya. Tentang tadi tuh kan kita lebih bahas cinta-cintaan ya. Iya. Lu pengen tahu tentang gerejanya juga nih Om. Kira-kira menurut Om, kalau kita menjalin hubungan sebenarnya lebih prefer yang satu gereja atau yang enggak sih Om? Karena memang aku dengar beberapa dari teman-teman tuh merasa bahwa mereka tuh kurang suka menjalin hubungan dengan orang yang di gereja, karena mereka takut sama konsekuensinya kalau hubungan mereka tuh beres gitu di tengah-tengah. Putus. Mereka mungkin punya pelayanan di gereja gitu. Ketika mereka putus kan otomatis ya mungkin ada rasa nggak enak ketika mereka nggak ketemu gitu ya. Nah, kalau menurut Om sendiri, apakah prefer yang satu gereja atau enggak sih Om? Iya. Nah, sebenarnya kembali lagi ke yang tadi ya, kalau kita dalam berpacaran itu udah serius ya, serius dalam artian kita memang sudah masuk yang pernikahan, sebetulnya kans atau peluang untuk kemudian putus atau beres di tengah jalan itu kan lebih kecil gitu ya. Sehingga hal itu tidak menjadi satu pemikiran bahwa baiknya saya berpacaran dengan orang di luar gereja. Ya. Nah, tetapi memang ya kalau misalnya kita berbicara tentang pergaulan ya, teman kamu kan nggak cuma di gereja, bener nggak? Ya, di kampus ada, mungkin di sekolah atau di lingkungan yang lain lah ya. Nah, bisa saja kemudian kita ingin berkenalan dengan orang-orang yang bukan di dalam gereja, dan menurut itu hal yang wajar gitu. Nah, memang boleh dibilang ada kelebihan, ada kekurangan juga ya kalau kita bicara soal berpacaran dengan orang yang di luar gereja. Pertama, kita nggak tahu ya bagaimana cara dia bergaul atau cara dia berinteraksi dengan lawan jenis ya. Kalau dia sama-sama aktif di gereja, kira-kira gimana sih dia berinteraksi dengan lawan jenisnya gitu ya, teman-temannya, walaupun dia bilang itu teman saya kok, pacar saya sih tetap kamu misalnya ya. Tapi kan ada orang tuh yang bergaulnya tuh ya dalam tanda kutip terlalu over lah gitu ya. Sering tepuk-tepuk gitu ya, atau gue bonceng dong. Pergi bareng sama cowok lain gitu, padahal dia statusnya pacar kita gitu kan. Kalau dia bilang sih mungkin nggak masalah gitu, tapi kalau misalnya dia nggak bilang terus, misalnya nih itu pacar Mike ya, dia lagi berduaan sama cowok lain, kebetulan saya lihat gitu, atau mungkin ibu kamu lihat, sepupu kamu lihat, loh Mike itu pacar kamu kok boncengan sama cowok lain, kira-kira gimana? Nah kan itu agak bisa jadi lah ya bibit-bibit konflik. Ya. Nah, jadi memang ada hal-hal juga yang perlu effort ya, perlu usaha yang lebih untuk
kamu benar-benar saling mengenal, ya. Lalu yang kedua juga mungkin ini lebih ke doktrin ya. Kalau misalnya kamu berpacaran dengan saudara seiman tapi dari doktrin yang agak berbeda lah dengan gereja kita gitu. Nah, soalnya Om pernah punya pengalaman dengan jemaat ya yang menikah awalnya lain, berbeda gereja, doktrinnya berbeda ya. Nah itu ketika mereka yang satu ke gereja A, yang satunya ke gereja kita, ketika membahas tentang hal-hal yang doktrinal tentang iman, itu bisa timbul pertengkaran atau bisa timbul ketidaksetujuan. Oh di gereja saya nggak diajarin gitu kok. Nah itu kan jadi nggak enak juga gitu ya. Tapi itu sih sebenarnya kembali lagi kepada masing-masing gitu ya. Belum tentu memang jodohmu ada di gereja di satu gereja gitu kan. Tapi intinya kita bisa memperluas lah pandangan bahwa ya mungkin ada hal-hal yang perlu kita waspadai gitu kalau kita berpacaran dengan orang-orang yang kurang sering bertemu dengan kita gitu ya. Termasuk juga mungkin yang LDR gitu, pacar kamu di luar kota atau di luar negeri. Nah itu juga itu ya hal lain lah ya, mungkin ini. Nah, dari pertanyaan itu tuh beberapa orang muncul lagi dengan solusi gitu ya. Kalau misalnya mungkin kita anggapannya ada orang yang menjalin hubungan yang segereja gitu ya. Mereka merasa kalau mungkin biar kasus yang aku bilang orang pergi kabur dari gereja itu karena hubungannya kandas tuh, solusinya adalah mereka kasih tahu ke ya mungkin ke kakaknya yang mereka berdua tuh anggap kalau orang ini tuh adalah ya seniornya mereka lah ya, punya pengalaman lebih. Tujuannya adalah ya sebagai mungkin penengah ketika kalau benar hubungan mereka kandas tuh ya ada yang menengahi gitu jadi sehingga salah satu dari mereka tuh akhirnya nggak ada yang keluar dari gereja itu hanya karena masalah percintaan yang udah kandas itu gitu. Nah kalau menurut Om, kita perlu gak sih maksudnya dalam menjalin hubungan tuh sosok pihak ketiga lah ya kita nyebutnya untuk tahu tentang hubungan kita, terus mungkin ya pokoknya satu orang ini tuh mengerti tentang seluk-beluk hubungan kita gitu. Kata Om ya sebenarnya orang ketiga yang perlu untuk memantau ya hubungan sepasang orang anak muda yang berpacaran gitu ya. Sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya orang tua. Ya. Cuma sejujurnya memang gue mau katakan tidak banyak gitu ya anak-anak remaja yang cerita yang benar-benar open dengan orang tuanya, karena ya Om sendiri mengakui lah banyak orang tua yang juga tidak mengerti bagaimana harus menghadapi anak-anak remajanya gitu, termasuk juga di dalam hal pacaran. Nah oleh karena itu memang kemudian kalau ada kakak rohani atau pembina ya, orang yang kamu anggap kamu tuakan gitu, tentu itu menjadi satu solusi juga ya, salah satu solusi. Nah hanya yang memang perlu diperhatikan adalah bahwa sejauh mana kakak pembina ini memang peduli dengan kamu berdua gitu ya. Artinya dia memang mau memantau, mengarahkan sampai kamu masuk ke dalam jenjang pernikahan ya, ataupun kalau misalnya sampai putus, dia bisa memberikan masukan-masukan, bisa memberikan ya bimbingan ya untuk ya
kalau biasanya ya kalau orang putus tuh pastilah ada yang terluka. Iya. Nah, sehingga perlu dipulihkan gitu. Nah, di sini perlu menurut Om orang yang dipercaya oleh kedua-duanya, oleh kamu dan oleh si pasangan kamu itu, ya. Jangan kamu percaya banget sama dia tapi pasangan kamu nggak interest gitu. Nah, ini susah gitu ya. Tapi kalau kamu berdua bisa sama-sama, oh ya kita mau berada di bawah payung daripada bimbingan pembina kita atau kakak rohani kita, nah itu tentu sangat baik ya. Nah, memang juga kita nggak menentukan gitu ya, oh, kamu harus di bawah bimbingan ini atau di bawah bimbingan ini, karena kembali itu kan tergantung kamu ininya seretnya gitu ya. Seret itu apa? Cocok gitu ya. Cocoknya masih apa gitu. Nah, kalau kamu bisa cocok dengan kakak rohani tersebut ya, merasa kamu bisa terbuka kalau dengan ya permasalahan-permasalahan mungkin terjadi ya. Dalam pacaran juga kan bisa terjadi salah paham, bisa terjadi konflik, mau putus karena salah paham, itu bisa terjadi. Tapi sebenarnya kalau ada orang ketiga yang bisa melihat dari sisi yang netral, oh mungkin kamu salah paham gini-gini, akhirnya bisa di mediasi, rujuk kembali. Ya itu mungkin salah satu hal yang baik gitu ya. Di samping kalaupun sampai terjadi, sampai benar-benar memang tidak bisa dipertahankan, mungkin sosok atau figur kakak rohani ini atau pembina ini yang akan bisa tetap maintain rohani kamu gitu. Ya, tidak pacaran tapi tetap bisa melayani bersama-sama gitu ya. Nah, itu menurut Om hal yang baik gitu. Tapi itu kembali lagi kepada harus kesepakatan berdua ya. Oh ya Om, baru kepikiran ya Om. Iya. Kadang ada beberapa yang anak-anak remaja nih, waktu mereka belum pelayanan gitu ya, waktu sebelum mengenal cinta mereka pelayanan gitu ya, biasa. Tapi waktu setelah mereka udah kenal yang namanya yang tadi bucin itu, kalau udah bucin, udah pacaran itu tuh kadang-kadang mereka rutinitas konselnya atau rutinitas pelayanan itu jadi berkurang gitu, karena bucin itu gitu. Itu gimana Om? Kalau Om menanggapi itu gitu ya, tentang anak remaja yang kayak gitu. Ya sebetulnya gini ya, ya memang itu fenomena yang seringkali terjadi, bahkan juga setelah menikah gitu ya. Taruhlah mereka pacaran, menikah, banyak anak-anak muda yang lagi muda, belum pacaran, belum berkeluarga aktif. Setelah pacaran, setelah berkeluarga, mulai sedikit demi sedikit nggak melayani. Nah, sebenarnya itu kembali kepada pemahaman kita tentang hidup ini ya, bahwa hidup kita ini sebenarnya di dalam segala aspek ya, bukan hanya soal pacaran tapi soal kamu berkarir, kamu berusaha. Hidup kita ini sebenarnya milik Tuhan ya, semua yang kita punya itu dari Tuhan. Kita dapat pacar kalau kita sungguh-sungguh mendoakannya, menghayati bahwa kita minta dari Tuhan, itu juga pemberian dari Tuhan gitu ya. Istri kita, anak-anak kita, kalau kita sudah berkeluarga, itu semua dari Tuhan. Nah, kalau misalnya kita menyadari itu, seharusnya kita bersyukur dong ya. Oh, saya bersyukur Tuhan bisa punya pacar ya. Bersyukur saya bisa menikah, bisa punya anak. Nah, karena rasa syukur itu seharusnya kita akan tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan, walaupun mungkin juga ada penyesuaian-penyesuaian ya. Om pikir juga salah kalau misalnya kita sudah berkeluarga nih ya, tapi aktivitas kita di pelayanan itu menyita waktu sehingga kita nggak punya waktu dengan istri. Tentu salah ya.
harus ada keseimbangan. Tapi dalam hal kita melayani itu nggak boleh menjadi sebuah excuse gitu ya. Aduh sorry ya, gue udah punya pacar nih, sibuk nih, atau gue udah nikah, udah punya anak nih. Berhenti dulu ya pelayanannya ya, Pak Pendeta ya. Hal seperti itu sebenarnya salah kaprah ya. Jadi mindset kita tentang bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, itulah yang harus kita pegang terus di dalam hidup kita gitu ya, termasuk di dalam pelayanan kita. Nah, sebetulnya yang khususnya nih ya kalau kita pria nih, nah ketika kita menikah sebenarnya kita itu berusaha untuk membawa ya keluarga kita itu makin dekat sama Tuhan ya. Termasuk juga sebenarnya kalau kita menjadi suami atau menjadi ayah bisa membawa istri kita, misalnya tadinya dia itu belum terlibat dalam pelayanan gitu ya, atau kurang sungguh-sungguh dalam melayani. Nah setelah menikah justru kalau kita mengerti ya panggilan kita atau peran kita seharusnya membawa dia semakin dekat sama Tuhan, makin giat melayani atau makin ya sungguh-sungguh lah ya di dalam ibadahnya. Nah, menurut Om itu adalah salah satu keberhasilan seorang pria ya sebagai suami atau sebagai ayah. Oke. Jadi ada quotes nih, pasangan yang terbaik adalah pasangan yang membawa kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Oke. Ini jauh ya tadi kita ngomongin tentang pernikahan. Aku ini wah jauh banget. Nah, aku pengen balik sedikit sih Om. Iya. Pacaran ya Om. Iya. Menurut Om nih ya, sebagai orang yang sudah berpengalaman, ada nggak sih kayak waktu ideal seorang remaja gitu bisa menjalin hubungan apa ya? Mungkin kita bilangnya pacaran lah ya. Waktu ideal remaja bisa menjalin hubungan itu tuh yang serius. Iya, itu tuh sekitaran umur berapa sih Om? Dan kalaupun misalnya mereka menjalin hubungan, apakah ada ketentuan seperti apakah rentang umur pria dan wanita harus segini? Apakah ada batasan atau gimana? Ya, pertama bicara tentang usia dulu ya. Ya, memang itu menurut Om suatu yang relatif. Cuma kalau di lingkungan kita ya orang Asia nih, orang Indonesia termasuk ya mungkin idealnya itu sekitar kalau pria 26 sampai 30 lah ya untuk menikah. Nah, lalu bedanya sama wanita juga itu relatif juga gitu ya. Tapi ya yang umum mungkin sekitar 4 sampai 2 tahun lebih muda. Kalau dapat yang lebih tua boleh nggak? Ya itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu ya. Ada yang bilang, oh nggak boleh pria lebih muda dari wanita ya. Ada yang bilang gini, karena yang dulu diciptain Tuhan juga kan Adam dulu kan, sekarang baru Hawa. Tapi ada lagi yang bilang gini, iya betul, Adam itu diciptakan, dia kan nggak dari bayi kan, langsung gede kan. Adam itu waktu diciptakan Tuhan umur 25, Hawa itu waktu diciptakan umur 27. Jadi banyak ini ya. Jadi ya banyaklah orang bisa berargumen gitu. Jadi ya kita nggak bisa menentukan lah. Nah, kalau misalnya kita punya anggapan seperti tadi ya, kalau kamu menikah antara umur 26 sampai 30 lah idealnya gitu ya. Nah, maka sebenarnya kemudian kira-kira lulus kuliah umur berapa? 22, 23 ya. Nah, berarti ada sekitar rentang waktu antara 3 sampai 5 tahun untuk kamu tuh mengumpulkan uang gitu ya, mempersiapkan diri untuk menikah. Karena tadi kan
menikah tuh nggak cuma modal cinta doang gitu ya. Kamu harus persiapkan banyak hal. Nah, termasuk juga tempat tinggal, walaupun juga tidak harus punya rumah. Sekarang mungkin beli rumah sulit gitu ya untuk anak-anak muda yang meniti karir dari nol gitu. Kecuali kalau dapat warisan atau orang tua kamu kaya raya, tajir, melintir, nah mungkin gampang gitu. Tapi intinya kamu harus punya bekal dulu gitulah. Nah, di samping itu juga menurut mungkin di atas 25 itu kita sudah lebih dewasa lah ya di dalam hal pemikiran, lebih matang. Walaupun sejujurnya nih ya, Om nikah 29 ya. Mungkin masa-masa sampai 10 tahun itu masih tetap penyesuaian antara dengan istri ya, dengan Chester. Masih banyak kesalahpahaman atau konflik-konflik yang sebenarnya nggak perlu gitu. Karena apa? Karena ya kita masih punya ego masing-masing. Tapi ya Om bayangkan kalau misalnya Om menikah lebih muda gitu ya, ada orang-orang misalnya lebih muda menikah, mungkin penyesuaiannya jauh lebih sulit gitu karena dari sisi kedewasaan emosinya masih rendah gitu ya. Jadi ya mungkin seperti itulah Mike. Nah itu tadi Om bicara tentang nikahnya nih Om. Nah kalau misalnya kita masih di tahap pacaran nih Om, soalnya aku kadang gini Om, ketika aku nggak tahu nih ya, aku sekarang nih ya gitulah masih pada tahap apa ya, searching menerawang mana nih ya. Nah tapi aku kadang suka bingung nih Om, apakah aku tuh sudah siapkah untuk mungkin sebelum pacaran PDKT mungkin ya, atau mungkin mungkin ke tahap yang lebih serius lah Om. Aku kadang suka ngerasa apakah umur aku ini sudah wajar untuk punya gitu atau belum gitu. Menurut Om ada nggak maksudnya kriteria seseorang dalam berpacaran tuh minimal segini lah, harus udah ini segini untuk pacaran ya sebenarnya di masa-masa mungkin ya kalau menurut Om masa-masa kuliah lah ideal untuk memulai pacaran. Kalau SMA mungkin ya kamu masih banyak tuntutan kan dari studi ya. Kalau kuliah kan sudah lebih banyak kita yang ngatur sendiri gitu kan. Kalau masa SMA itu kita masih banyak disuruh-suruh guru tugas itu ini. Kuliah kita sudah lebih bisa mengatur diri dan juga mungkin sudah mulai mempersiapkan lah untuk berkenalan lebih serius gitu. Jadi ya wajar lah kalau misalnya di masa kuliah itu mulai lebih dekat gitu dengan lawan jenis gitu ya. Berarti aku dikasih lampu hijau. Oke deh Om. Iya. Ya rekan-rekan, begitulah podcast Sukabawa kita pada hari ini, episode yang pertama yang membahas tentang love and relationship. Ya, mungkin nanti kita akan lanjutkan ke episode yang berikutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan problematika atau masalah-masalah pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Tuhan memberkati kita sekalian. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Al-Masih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.